terkait masalah proyek Multius, lelang proyek Multius. Apa sebenarnya yang menjadi persoalan dari laporan Bapak? Ini semua nggak memenuhi syarat, Pak. Kenapa begitu berani pokjanya ya? Ini kewajiban APIP, Pak. Nah, tanpa ada pun persetujuan pimpinan, tanpa disuruh pun, kalau yang namanya dalam proses tender, polisinya tender itu APIP, Pak. 15 paket. Sumber kami menyebut bahwa ini udah dibagi oleh hanya pemilik 2 orang. Bapak mencium itu? Ada. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabat sisi lain, selamat malam. Bertemu kembali kita pada malam yang berbahagia ini. Di akhir tahun 2020, kami mencatat ada banyak hal yang menjadi sumber kegaduhan di Aceh, terutama antara eksekutif dengan legislatif. Salah satunya adalah persoalan proyek Multius kontrak. Walaupun saat ini terasa sudah abai atau sudah aman-aman saja, ternyata masih menyimpan sejumlah persoalan yang bukan tidak mungkin pada akhirnya akan masuk ke ranah hukum. Kami mengundang Bapak Nasruddin Bahar. Beliau adalah seorang pemimpin salah satu lembaga swadaya masyarakat, Lembaga Pemantau Lelang Aceh atau LPLA. Kita akan coba menggali lebih jauh apa sebenarnya yang terjadi di proyek Multius itu. Assalamualaikum Pak Bahar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Bahar, dari catatan kami, beberapa hari lalu Pak Bahar ada mengirim surat kepada APIP dalam hal ini adalah Kepala Inspektorat Aceh terkait masalah proyek Multius, lelang proyek Multius. Apa sebenarnya yang menjadi persoalan dari laporan Bapak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang sejak awal proyek Multius ini sangat dibincangkan oleh masyarakat, terutama di kalangan wakil-wakil rakyat di DPRA. Jadi ada pro dan kontra terhadap terlaksananya proyek Multius. Jadi sehingga berlarut-larut sudah menjadi bahasan-bahasan di kaki lima. Jadi menariknya, memang di satu sisi secara pribadi sebenarnya saya juga termasuk setuju diadakan paket Multius ini, karena mengingat anggarannya yang cukup besar, kemudian paket yang dilaksanakan itu membutuhkan dana berkelanjutan. Nah, jadi kita melihat dari keuntungannya dulu. Nah, kemudian dalam perjalanan muncul persoalan baru. Apa itu persoalan? Persoalan baru, yang mengertilah Bapak, yang namanya proyek-proyek besar di sini kan banyak yang punya kepentingan. Nah, jadi terus kita mengikuti dari sejak awal. Jadi diawali dengan kisruh di DPR, antara jadi atau tidak. Terus ada komitmen yang disampaikan oleh Pak Gubernur, di mana beliau menyampaikan di beberapa media, silakan masyarakat mengawasi secara ketat. Jadi baik itu civil society, masyarakat segala macam, kalau terjadi sesuatu laporkan pada pihak yang berwajib. Saya tidak akan menghalang-halangi. Jadi itu mengusik kami, mengusik kita semua. Kita ingin apa benar yang dikatakan Pak Gubernur itu terlaksana. Karena Pak Gubernur Nova Iriansyah. Pak Gubernur Nova Iriansyah. Kita waktu itu memberikan apresiasi sama beliau. Bahkan di media sosial saya menulis, kita perlu mendukung beliau dengan itikat beliau supaya proyek ini berjalan seperti yang direncanakan. Ternyata sejak awal dugaan itu sudah mulai nampak gejala-gejala bahwa
pemenang-pemenang ini sudah diatur. Sudah diatur. Indikasinya dari mana? Indikasinya kita melihat dari pengalaman-pengalaman masa lalu, beberapa waktu yang lalu. Jadi terkesan kita melihat dari hasil evaluasi, Pak. Nah, jadi terkesan di sini sangat rancu ya. Ya, rancunya begini. Misalkanlah kita umpamakan, kita ambil dulu satu contoh misalnya. Enggak, sekarang ada berapa ruas paket itu? 14 atau 15? Itu ada 15 paket. 15 paket. Dan sudah diumumkan. Sudah ada pemenangnya. Sudah ada pemenangnya. Nah, lalu contohnya seperti apa tadi? Nah, contohnya begini, dari 15 paket ini kan. Dari 15 paket ini kita ambil satu contoh dulu. Kita sebutkan aja nggak ada masalah karena itu kan sudah diumumkan. Namanya sudah diumumkan. PT Wiratraku misalnya. Ya. Jadi PT Wiratraku itu dia menang pada pekerjaan peningkatan jalan Trumon. Nah, jadi PT Wiratraku pada saat dia ikut tender di pekerjaan Babah Road, dia itu gugur dengan alasan tidak memenuhi nilai ambang batas. Nah, di situ mulai timbul kecurigaan kita. Jadi padahal ketika memasukkan penawaran itu kan semuanya dengan waktu yang bersamaan, otomatis dengan dokumen yang sama. Jadi di situ mulai timbul kecurigaan kita, apa pasalnya ketika dia mengikuti paket Babah Road ke, kalau nggak salah saya ke Aceh ke Gayo Lues, itu mereka dikalahkan. Memang nggak cukup nilai, begitu kita lihat memang nggak cukup nilai. Tapi kenapa ketika ikut di paket lain sudah lulus. Nah, kemudian kita temukan juga pada posisi lain seperti PT Gunakarya misalnya. PT Gunakarya itu masuk di 8 paket. 8 paket dia masuk. Jadi 7 paket dia itu sengaja tidak datang ketika undangan pembuktian klarifikasi dokumen. Ada apa? Sebenarnya itu secara aturan itu nggak boleh. Kalau dengan sengaja nggak datang, itu perusahaan itu wajib di blacklist. Karena dia sudah menawarkan, sementara begitu diklarifikasi dia dengan sengaja nggak datang. Apa tuh tujuannya? Nah, tujuannya kan sudah jelas, berarti paket itu bukan dia. Nah, gitu. Begitu dia menang dia datang. Kenapa di paket yang dia menang dia datang? Nah, itu kan menarik. Jadi makanya dari hal untuk membuktikan hal itu, LPLA mendesak APIP, dalam hal ini inspektorat, untuk melakukan uji forensik. Kenapa mesti harus uji forensik? Karena begini, kalau sudah diuji forensik, kita semua bisa tahu apa yang kita dugaan kita persekongkolan itu terbukti atau enggak waktu diuji forensik, Pak. Jadi tidak menimbulkan fitnah. Menimbulkan fitnah. Jadi nanti apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur, bahkan LPLA sudah mengirimkan surat. Khusus ke Pak Gubernur kita juga sudah kirimkan surat. Malah ada satu perusahaan yang memenangkan 2 paket. Benar. Apa itu bisa disebut indikasi persekongkolan? Nah, sebenarnya Pak, secara aturan jangankan 2 paket, 3 paket juga boleh. Itu sejauh sisa kemampuan nyatanya memenuhi syarat. Dalam istilah rumusnya itu ada SKN namanya. Nah, dari perhitungan SKN itu kan setelah dikurangi dengan pekerjaan yang sedang dilaksanakan, cukup nggak dia? Nah, sementara ini kan yang jadi anehnya kita, yang menjadi pertanyaan besar. Ini walaupun dia 15 paket, itu kan dihitung pekerjaannya kan satu tempat, Pak. Satu ULP, Pak. Nah, mereka juga sebelum mengumumkan siapa-siapa pemenang, mereka kan sudah tahu ini perusahaan ini perusahaan ini. Anehnya dia sudah tahu SKN-nya nggak cukup, kok dipaksakan lagi? Kok dipaksakan? Ada apa sebenarnya? Jadi makanya kemarin kita juga sama APIP sudah ketemu langsung juga dengan Pak Jul, sudah kita dorong beliau. Pak Jul Kifli, Kepala Inspektorat. Kita sudah desak beliau. Memang alasan beliau memang katanya yang pertama memang personil kurang, terus arahan pimpinan belum ada. Belum. Padahal persoalan sudah sangat kredit ya. Sudah jelas. Sudah sangat jelas ya. Dan ini kewajiban APIP, Pak. Nah, tanpa ada pun persetujuan pimpinan, tanpa disuruh pun, kalau yang namanya dalam proses tender, polisinya tender itu APIP, Pak. Nah, jadi baik peserta maupun masyarakat, lembaga segala macam yang membuat pengaduan,
itu ke APIP. Harusnya dengan anggaran yang begitu besar, ada prioritas ya, bukan alasan anggota kurang, belum tidak ada. Justru sebenarnya saya melihat seperti memang dalam tanda kutip Pak ya, memang APIP memang sengaja dilemahkan dalam hal ini. Jadi saya teringat itu Pak, ketika dulu waktunya Pak Sahrul Badrudin, beliau itu juga kepala inspektorat. Jadi waktu itu kita sarankan beliau bentuk satu tim Pak, yang khusus menangani masalah proses tender. Jadi tim ini tidak turun ke daerah, seperti memeriksa secara ya ada irban segala macam. Mereka konsentrasi ketika ada surat sanggah, pengaduan masyarakat, itu yang menangani tim ini Pak. Dan alhamdulillah lebih efektif. Itu dibentuk waktu itu. Waktu Pak Sahrul dibentuk dan di SK-kan oleh kepala inspektorat. Tim tadi Pak, walaupun sifatnya ad hoc per tahun, tapi itu berkelanjutan. Jadi sehingga ketika datang pengaduan masyarakat atau pengaduan peserta lelang, tidak lagi menunjuk di mana irbannya. Kalau irbannya ini di Bina Marga, tunggu juga yang Bina Marga dulu. Enggak, tapi tim sudah dibentuk. Jadi cepat penanganannya Pak, karena bagaimanapun proses tender itu kan diatur jadwal waktu Pak. Ya, lalu yang menjadi substansi dari laporan Bapak ke APIP ini, dari proyek Multies ini apa sebenarnya? Ya jelas Pak. Jadi kita kan kemarin menginginkan supaya pekerjaan ini benar-benar dikerjakan oleh orang yang benar gitu Pak. Ya. Kita tidak mempersoalkan siapa mengurus segala macam, itu kita nggak persoalkan itu. Sejauh perusahaan dia memenuhi syarat, silakan saja Pak. Nah sementara yang kita lihat hari ini semua nggak memenuhi syarat Pak. Kenapa saya ngomong nggak memenuhi syarat? Nah kembali sebagaimana yang pernah kita diskusikan Pak. Ini dalam persyaratan saya saja sudah salah. Nah dalam yang salah yang saya maksud begini, di dalam Permen PU nomor 14 tahun 2020 itu disebutkan Pak, kalau ada penambahan syarat, nah sementara dalam dokumen ini ada penambahan syarat Pak. Penambahan syarat itu bukan tidak boleh, dibolehkan, tapi harus ada persetujuan dua dinas, dua pejabat. Yang pertama, kalau tingkat daerah itu harus ada persetujuan pengawas. Pengawas dalam hal ini kan APIP Pak, inspektorat. Jadi inspektorat mengeluarkan surat, mengeluarkan izin, poin-poin apa saja yang menjadi penambahan syarat. Dan itu dilakukan per paket Pak, bukan hanya satu surat. Jadi kalau ada 15 paket, ya ada 15 surat yang harus disertakan di dalam dokumen. Kemudian instansi yang menyangkut dengan konstruksi, dalam hal ini Dinas PU. Nah, Dinas PU juga mengeluarkan 15 surat yang harus dimasukkan. Nah, secara hukum kalau saya lihat secara aturan, kalau seandainya dua surat ini tidak dimasukkan, tidak disertai, tidak dilampirkan dalam dokumen, berarti dokumen itu tidak memenuhi syarat Pak. 15 paket itu gugur Pak. Harus gugur. Dan itu kemana saja, dan itu jelas pegangannya jelas, peraturannya jelas. Itu kemarin bahkan ditekankan lagi pada surat edaran Pak, untuk mempertegas Permen PU nomor 14 2020 dipertegas lagi dengan surat edaran. Surat edaran nomor 22 tahun 2020. Tapi bahkan katanya ada yang mengajukan sanggah banding ya. Nah, begini Pak, kalau sanggah banding itu kan hak peserta Pak. Hak peserta. Karena sekarang itu pengaduan dari peserta tidak diproses apabila peserta tidak melakukan sanggah banding. Nah, sanggah banding. Kalau dulu boleh. Kami mendapat informasi ada perusahaan yang merasa dirugikan juga melakukan sanggah. Ada tuh ya? Ada, bahkan itu bahkan mereka sudah melayangkan surat ke kita, sudah kita dalami, sudah kita proses. Ternyata keputusan Pokmil itu, Pokja Pemilihan keliru Pak. Di mananya keliru? Nah, kelirunya begini. Jadi dalam sanggahan yang mereka buat, mereka menyanggah kenapa mereka digugurkan dengan nilai yang tidak maksimal terhadap manajer keuangan. Nah, sementara
di dalam surat edaran nomor 22 tahun 2020 itu Pak. Itu edaran Menteri PU? Iya, edaran Menteri PU untuk mempertegas, untuk mempertegas Permen PU tadi supaya tidak ada salah penafsiran Pak. Jadi manajer keuangan itu minimal cuma 2 tahun Pak. Diminta di situ 2 tahun khusus manajer keuangan. Sementara mereka minta 5 tahun. Nah seharusnya konsekuensinya kalau mereka minta 5 tahun ya harus ada izin dong. Betul. Seperti yang tadi kita bicarakan, harus ada izin dari APIP, harus ada izin dari Dinas PU yang membidangi konstruksi. Nah, kemudian begitu kita lihat dalam dokumen yang mereka ajukan, itu justru pengalaman apa namanya manajer keuangannya malah 7 tahun, Pak. Ada satu pengalaman yang manajer keuangannya bekerja selama 3 tahun di proyek Multius. Saya sudah lihat dokumennya. Justru ketika mereka mengatakan itu tidak cukup 5 tahun, Pokja pemilihannya keliru, Pak. Kenapa begitu berani Pokjanya ya? Kalau kita melihat uraian Bapak tadi, kemudian ada materi-materi perusahaan yang menyanggah gitu ya. Jadi disinilah sebenarnya Pak indikasi-indikasi yang sudah umum kita lihat Pak. Jadi kita juga tidak berani berspekulasi mengatakan ini sudah diatur segala macam. Tapi indikasi yang kita dapatkan ini semua pengaturan Pak. Pengaturan. Dari 14 paket ya? 15 paket. Sumber kami menyebut bahwa ini udah dibagi oleh hanya pemilik 2 orang. Bapak mencium itu? Ada itu Pak ya? Saya mencium itu. Dan bahkan indikasinya saya melihat ada. Pak. Jadi indikasinya seperti yang saya sebutkan kalau secara awam pun kita bisa melihat. Itu seperti misalnya ada beberapa perusahaan di tempat lain dia gugur, dia nggak lulus, bukan hanya seperti Wiratraku yang saya sebutkan, Wanita Mandiri Perkasa juga begitu. Prapen juga begitu. Prapen juga begitu. Itu bahkan PT Prapen itu saya sudah jelas menduga itu SK-nya nggak cukup Pak. SKN-nya nggak cukup karena dia menang di Bendungan Simelu, dia tidak bisa lagi untuk dihitung kemampuannya untuk memenangkan paket jalan di tempat lain. Nah sementara ini terkesan dipaksakan Pak. Dipaksakan sekali. Jadi sangat kentara sekali. Jadi makanya kita mendesak APIP supaya serius untuk melakukan uji forensik. Kalau desakan Bapak, surat Bapak tidak diindahkan oleh APIP atau tidak diindahkan oleh Gubernur Aceh, terutama dalam uji forensik, langkah apa yang akan kita akan lakukan pengaduan ke KPPU Pak. KPPU itu sebuah lembaga negara juga mengatur tentang persaingan sehat. Persaingan tidak sehat itu diatur oleh KPPU. Pimpinan DPRA beberapa waktu lalu juga menggiring kasus ini ke KPK. Tidak ada rencana untuk membawa laporan ke KPK dari analisa-analisa yang Bapak lakukan? Ya itu sudah jelas Pak, sudah jelas. Memang secara kita kan melaporkan dulu kan secara administrasi Pak. Secara administrasi bahwa proyek ini proses tender ini tidak memenuhi syarat. Jadi secara administrasi proyek ini harus ditender ulang. Secara administrasi. Nah kalau ke KPK itu apabila ada indikasi perbuatan yang merugikan kerugian negara Pak. Tapi yang jelas wewenang ini sangat tepat diambil alih oleh KPPU Pak. KPPU. Karena kita juga pernah pengalaman bersidang dengan KPPU. Alhamdulillah laporan kita waktu itu ditanggapi dan yang terlibat persekongkolan waktu itu ada 4 perusahaan, ternyata sudah diberikan sanksi oleh KPPU dengan membayar denda sampai 2 miliar Pak. Itu kasus apa itu? BPKS Sabang. BPKS Sabang pembangunan kalau nggak salah saya Dermaga CT3. Waktu itu ada keputusan KPPU, kalau Bapak nanti mau lihat ada. Itu sangat jelas Pak disebutkan. Sangat jelas disebutkan. Jadi makanya saya sangat optimis ketika proses ini kita bawa ke KPPU ini clear semua Pak. Apabila APIP tidak melaksanakan tugasnya. Tapi sayang sekali kalau APIP tidak melaksanakan tugasnya itu sama saja mempermalukan diri sendiri Pak. Tadi Pak Jul Pak Zulkifli Kepala Inspektorat menyebut belum ada perintah pimpinan. Berarti ini belum ada perintah gubernur. Apa harapan Bapak kepada Gubernur Nova Iriansyah terhadap kasus ini? Begini Pak. Ini memang harapan umumnya masyarakat lah Pak Masyarakat termasuk LPLA sendiri. Memang di awalnya kita itu sangat berharap Pak. Sangat berharap
Pak Gubernur itu ya sudah waktunya lah kita buka-bukaan. Ya sudah waktunya kita buka-bukaan. Dan kami pun siap dengan konsekuensinya Pak. Siap kami malu kalau seandainya yang kami duga itu tidak benar. Nah, kita juga siap dengan konsekuensinya bahwa kita juga angkat topi sama Pak Gubernur bahwa yang kita duga itu tidak benar. Nah, jadi masyarakat sudah tahu. Nah, ini kan sudah pernah diuji, ternyata tidak benar. Nah, kalau seandainya benar, ya Pak Gubernur pun harus legowo. Perintahkan kembali, udah tender ulang saja. Toh kontrak juga belum diteken, Pak. Tapi udah diumumkan. Iya, sudah diumumkan. Kemarin itu kontraknya katanya Januari. Ya, ini proyek Multius 2020, 21, 22 ya. Ya. Tapi 2020 kan udah selesai. Makanya menariknya di situ lagi, Pak. Padahal proyek ini kan dalam programnya kan dianggarkan 3 tahun anggaran, Pak. 2020, 2021, 2022. Nah, sekarang kan 2020 sudah selesai. Nah, jadi kan tinggal 2 lagi. 21, 22. 21, 22. Jadi proses penganggarannya bagaimana, nilainya bagaimana, itu kan perlu kita pertanyakan lagi. Itu ya kita harapkan juga ya saudara-saudara kita, wakil-wakil kita di DPR juga mempertanyakan sampai sejauh itu. Artinya satu mata anggaran 2020 menjadi hilang dong? Hilang. Tidak bisa digunakan. Nggak bisa digunakan. Tidak bisa digunakan, hangus. Nah, lalu apakah bisa proyek 2021 dilelang di 2020 misalnya? Nah, begini Pak, kalau ini kan pada prinsipnya, ini kan proyek Multius itu kan tahun jamak ya Pak. Tidak diikat 1, 2, 3 tahun, tidak mengikat 1-2-nya begitu. Cuma sayangnya dengan berlarut-larut begini, ini kan yang tahun 2020 ya otomatis kan nggak masuk lagi Pak. Nggak masuk lagi. Nah, kita juga belum tahu juga nih penganggarannya bagaimana, yang lebih tahu kan di DPR tuh Pak. Yang sisa 2021 sama 2022. Nah, berapa nanti kita lihatlah kontraknya. Kalau memang jadi berkontrak. Tapi kalau ini masalahnya tidak boleh berkontrak Pak. Karena ini sudah jelas secara administrasi sudah menyalahi aturan. Sudah menyalahi aturan. Jadi kita malah bukan hanya melihat kasus per kasus, secara umum sudah tidak memenuhi syarat lagi. Artinya kalau ada peraturan atau aturan yang dilanggar, siap-siaplah dengan konsekuensi. Siap dengan konsekuensinya. Memang harus begitu, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak Nasruddin. Sebenarnya kita ingin kupas lebih lama, cuma karena hanya waktu terbatas, sehingga pertemuan malam ini kita batasi sampai di sini. Menarik sekali sebenarnya, sahabat sisi lain. Andai kata kita punya waktu yang lebih banyak, tentu Pak Nasruddin akan membahas lebih detail. Tapi setidaknya apa yang dipaparkan oleh Pak Nasruddin Bahar tadi bisa membuka wacana dan pemahaman kita tentang proyek Kasakusuk itu. Apakah ada persekongkolan, apakah ada pat gulipat, atau ada peraturan yang dilanggar. Tentu harapan Pak Nasruddin, harapan rakyat Aceh, dan harapan dunia usaha, hal ini harus diluruskan oleh Gubernur Aceh Nova Iriansyah jika tidak ingin coba-coba bermain api. Sampai bertemu kembali pada episode berikutnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi.